Perkenalkan, nama saya Cindy Paradita Cassandra, BP 19160047 dari jurusan Farmasi Universitas Dharma Andalas. Di sini akan menjelaskan definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Perkenalkan, nama saya Fadila Amelia Azhari, BP 19160046, jurusan S1 Farmasi Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya, contoh karya ilmiah. Yang pertama, laporan penelitian. Yang kedua, skripsi. Yang ketiga, tesis. Yang keempat, surat pembaca. Yang kelima, laporan kasus. Selanjutnya, karya semi ilmiah, yaitu karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum. Contohnya, artikel, resensi, ringkasan, dan sinopsis. Selanjutnya, karya non ilmiah, yaitu karangan ilmiah yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman di kehidupan sehari-hari. Contohnya, cerpen, novel, drama, dan roman. Perkenalkan, nama saya Fedora Angelia Wafi. Saya dari BP 19160037. Saya dari jurusan S1 Farmasi dari kampus Universitas Dharma Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi nomor 4, yaitu tentang perbedaan, persamaan pada karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. 1. Sistematika pada karya ilmiah, yaitu penulisan dan fakta yang didapatkan dengan cara observasi. Karya semi ilmiah lebih kepada fakta pribadi. Karya non ilmiah tidak didukung oleh fakta yang umum. 2. Diksi atau pilihan kata. Pada karya ilmiah, baku atau formal, karya semi ilmiah, formal populer, dan karya non ilmiah, konotatif dan populer. 3. Ejaan. Ejaan pada karya ilmiah yaitu tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, tidak mengejar keuntungan sendiri, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Pada karya semi ilmiah, mementingkan diri sendiri, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Pada karya non ilmiah bersifat imajinatif dan bersifat persuasif. 4. Kata hubung pada karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah, yaitu kata hubung yang digunakan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh KKBI. 5. Sifat karangan. Sifat karangan pada karya ilmiah, eksposisi dan deskripsi, dan pada karya semi ilmiah, argumentasi dan persuasif, dan karya non ilmiah, persuasif, narasi, dan deskripsi. 6. Struktur dari penulisan. Karya ilmiah, pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pustaka. Dan pada karya semi ilmiah, fakta dan opini penulis. Dan pada karya non ilmiah, orientasi, konflik, klimaks, dan anti klimaks. 7. Sikap penulis. Sikap penulis pada karya ilmiah, objektif, impersonal, dan pada karya semi ilmiah, subjektif, dan pada karya non ilmiah, subjektif dan imajinatif. 8. Unsur-unsur yang dimuat oleh karya ilmiah, kata, angka, tabel, gambar, dan grafik, dan pada karya semi ilmiah, kata, gambar, dan grafik, dan pada karya non ilmiah, kata dan angka. Baiklah, saya Putri Mayasari akan melanjutkan presentasi ini, yang mana saya akan menjelaskan mengenai contoh dari karya ilmiah, yang mana kelompok saya mengangkat sebuah tema, yaitu pemanfaatan kembali sampah. Pada contoh karya ilmiah ini terdapat 3 bab, yang mana yang bab satunya ada pendahuluan, bab keduanya ada pembahasan, dan bab ketiganya ada penutup.
Pemanfaatan kembali sampah. Bab 1 ada pendahuluan. Yang A. Latar belakang masalah. Belakangan ini sampah menjadi concern besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkan. Ada banyak kerugian disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Dampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah sangat penting untuk dilakukan. Yang B. Rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah? Yang C. Ada tujuan penelitian. Dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Selanjutnya bab 2 yaitu ada pembahasan yang mana sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasar tidak memerlukan waktu yang lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan. Untuk sampah organik bisa diolah lagi untuk menjadikan pupuk. Selanjutnya ada sampah kertas, yaitu bisa didaur ulang dan dijadikan kertas kembali. Untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah wadah tergantung ukuran. Kesemuan pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam urus atau pemanfaatan kembali. Yang terakhir ada bab 3 yaitu penutup, ada kesimpulan. Sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia yang seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusinya untuk itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubah menjadi sumber penghasilan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.